Oke, halo guys. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan lancar dalam menjalankan segala aktivitas maupun tugas-tugas yang kalian dapatkan. Oke, seperti rutinitas biasanya, kalau aku setelah belajar, kelas, ataupun berpikir keras, aku itu harus bercerita. Aku harus menyampaikan sesuatu agar ini bentuk istirahat aku gitu. Dan di Instagram aku udah janji mau bahas bagaimana caraku mengatur waktu. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelum membahas apa aja sih yang aku lakukan dalam mengatur waktu, tapi di sini aku bukan orang yang sibuk. Ya, aku memang sekolah, kerja, dan juga aku berada di organisasi, semacam organisasi gitu. Tapi tetap saja aku tidak menganggap diriku sibuk. Karena buktinya aku masih bisa kayak gini, bisa bercerita, aku bisa melakukan hobi gitu. Lagi pula masih ada orang-orang yang kesibukannya lebih banyak. Tapi biasanya remaja kan agak kaget ya kalau tiba-tiba mendapat tugas dan deadline-nya itu bertumpuk-tumpuk gitu. Maka di sini yang terpenting adalah gimana sih caraku mengatur waktu. Oke, yang pertama adalah mengingat peran. Gimana maksudnya? Jadi yang pertama kan kita pasti ada di dunia ini karena diciptakan oleh Sang Pencipta. Maka peranku yang pertama adalah hamba dari Sang Pencipta. Lalu yang kedua adalah sebagai anak. Yang ketiga sebagai kakak. Karena aku tidak memiliki kakak, karena aku anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi aku tidak ada peran sebagai adik ya, cuman kakak aja. Lalu yang keempat itu murid atau anak didik, karena aku masih sekolah, aku masih belajar ya. Lalu yang kelima teman, sebagai teman. Dan yang keenam tentu saja bagi diri sendiri. Maksudnya ini menjadi pribadi yang lebih baik, kan itu juga sebuah PR ya gitu. Nah, setiap peran kan memiliki tugas dan cara menyikapinya itu berbeda-beda. Contohnya itu aku yang sebagai kakak ya. Nah, kita tahu, maksudnya aku tahu aku sebagai kakak, terus sebagai kakak itu ngapain aja. Nah, itu kan termasuk tugas. Misalnya menjadi pendidik atau contoh yang baik bagi adiknya. Nah, setelah tahu itu tugasnya, maka mencari tahu gimana caranya menjadi contoh atau pendidik yang baik. Nah, itu adalah salah satu tugas dari satu peran, yaitu kakak. Nah, tapi di sini aku punya 6 peran. Dan lama-lama tugas dari peran-peran tersebut akan menumpuk dan menjadi to-do list gitu. Jadi yang pertama adalah memahami dulu peran kita apa, karena ini hubungannya itu bersosialisasi atau interaksi dengan makhluk sosial, dengan manusia lain. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Semisal aku peranku yang sebagai anak, juga peranku sebagai murid. Tentu saja kita harus beradaptasi, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Nggak bisa kalau peranku sebagai anak, aku bertingkah sebagai pribadi yang di dalam keluarga itu di sekolah gitu kan, nggak bisa gitu. Oke, terus itu tadi yang pertama. Lalu step yang kedua adalah mengingat kebiasaan, mulai dari bangun tidur sampai datangnya malam hari. Jadi kita kenali dulu diri sendiri, dari bangun tidur, bangunnya jam berapa gitu, terus habis bangun ngapain, apa langsung mandi, apa masih main HP dulu, kayak gitu kan. Yaitu kita pikirkan, kita ingat lagi sampai yang kita lakukan di malam hari. Nah, setelah kita mengingat, lalu kita ingat juga kebiasaan yang buruk yang memakan waktu, padahal kebiasaan itu tidak penting gitu. Contohnya aku ketika habis melakukan to-do list yang pertama gitu, aku sengaja untuk istirahat.
karena memang lelah. Kalau lelah dilanjutin kan nggak bisa gitu. Dan ternyata istirahatku itu adalah scroll sosial media. Nah, untuk itu aku memiliki hitungan gitu ya, kayak aku istirahat 5 menit, 2 menit gitu. Semisal sekarang ini misalnya jam 11 ya, tapi belum jam 11, maka aku akan istirahat sampai pukul 11 gitu. Aku pasin gitu. Padahal dirasa itu istirahatnya udah cukup, tapi masih ditunda-tunda lagi, nunggu jam 11 pas gitu, maksudnya nunggu jam 12 pas kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kebiasaan yang buruk, karena sama aja menunda-nunda, memakan waktu kan, padahal masih ada tugas yang lebih penting gitu. Lalu kita kan sudah punya to-do list tadi karena kita memahami peran. Oke guys, maaf tadi suaraku serak karena belum minum. Oke, tadi kan kita sudah punya to-do list yang banyak, dan dari ke-6 peranku tadi semuanya itu penting. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menentukan prioritas? Gimana caranya kita bisa menyelesaikannya satu persatu? Karena kan kita cuma punya 2 tangan, 2 kaki, gak bisa mengerjakan semuanya itu dengan satu waktu gitu. Oke, di sini kita masuk ke step yang ketiga yang biasanya aku lakukan. Bisa dibilang ini menggunakan alat bantu untuk mengatur prioritas. Jadi apa alat bantunya? Di sini ada Eisenhower Matrix. Jadi di sini mengedepankan 2 hal, yaitu tingkat mendesak dan juga kepentingan. Lalu di sini juga menyediakan 4 kotak. Fungsinya itu agar to-do list kita bisa dikelompokin karakteristiknya, kriterianya gitulah. Nah, yang pertama, kotak yang pertama itu urgent and important, dan itu harus dilakukan sekarang juga. Misalnya aku nanti malam ada presentasi, lalu yang harus aku lakukan sekarang adalah mempelajari materinya dan mempersiapkannya gitu. Jadi di kotak yang pertama ini kita masukkan to-do list yang deadline-nya paling dekat dan harus kita lakukan segera, yang sifatnya itu mendesak dan juga penting gitu. Jadi urgent and important itu harus kita lakukan sekarang juga. Lalu kotak yang kedua itu not urgent but important, tidak mendesak tapi penting. Contohnya itu olahraga. Olahraga kan penting buat kesehatan kita, tapi kita sehari punya 24 jam. Kita bisa memilih kan, bisa olahraga pagi atau sore. Jadi ini di schedulein atau dijadwalin gitu. Bisa kita lakukan setelah to-do list yang di kriteria pertama itu selesai gitu. Lalu di kotak yang ketiga itu ada delegate atau delegasi ya, mendelegasikannya. Jadi kalau kamu bingung itu bisa meminta bantuan orang lain. Ini sifatnya urgent but not important. Dia mendesak tapi nggak terlalu penting. Jadi kita bisa meminta bantuan orang lain. Kita nggak bisa gitu ya, nggak usah mengerjakannya untuk kita sendiri. Jadi contohnya itu ketika kita di dalam kamar mandi ya, kita kehabisan sabun, kita kan nggak mungkin keluar dari kamar mandi pakai handuk gitu kan. Jadi di dalam rumah kan pasti ada anggota keluarga yang lain, maka kita minta tolong misal adik kita untuk membelikan sabun tersebut. Lalu yang keempat adalah delete atau hapus. Ini sifatnya not urgent juga not important, nggak mendesak juga nggak penting. Ini sesuatu yang menguras banyak waktu dan tidak penting ya. Seperti kebiasaanku yang buruk tadi, yaitu scroll sosial media pakai menunda-nunda juga. Nah itu dihapus saja. Tapi kalau pertanyaannya, hobi itu penting nggak sih gitu. Sebenarnya penting, tapi kita harus bisa memilih, bisa bijaksana dengan pilihan gitu. Kalau kita masih punya to-do list yang juga deadline-nya sekarang juga harus diselesaikan gitu, maka menjalankan hobinya itu setelah pekerjaan itu selesai aja. Karena kalau kita sudah melakukan hobi pasti kita akan lupa dengan sekeliling, kita akan lupa dengan waktu gitu kan.
maka lebih baik selesaikan yang penting dulu agar bisa tercoret, akhirnya kita jadi tenang gitu pikirannya. Oke, itu tadi step yang ketiga. Oke, sebenarnya ya cuma 3 itu aja yang aku lakukan dalam mengatur waktu. Tapi walaupun aku udah punya pedoman ya, tapi bukan berarti aku benar-benar berhasil mengatur waktu. Ada juga tugas yang tidak terselesaikan dengan baik, aku juga bisa stres. Ya, walaupun aku bilang tadi aku bukan orang sibuk, tapi ya aku juga masih berproses ya. Jadi teman-teman yang mengalami ini juga semangat. Aku yakin kalau kita usaha dari muda, dari sekarang, pasti dewasa akan menjadi orang-orang yang berhasil gitu. Itu juga yang aku tanamkan dalam diri sih. Dan sebenarnya aku di sini tidak sengaja membagikan tips atau agar kalian percaya denganku atau agar kalian ikut dengan cara-caraku, tidak seperti itu ya. Aku hanya bercerita dan mungkin saja itu bisa berguna buat kalian gitu. Semoga kalian suka dengan video yang aku buat. Tapi sebelum video ini berakhir, aku ingin menyampaikan satu hal. Jadi aku juga belajar dari Pareto Principle atau dikenal dengan prinsip 20 atau dikenal dengan prinsip 80/20. Jadi artinya dari sebuah kejadian 80% efeknya itu karena 20% penyebabnya. Jadi gampangannya gini, semisal sebuah kejadiannya, peristiwanya itu kecelakaan ya. Nah, kecelakaan kan itu dampaknya besar banget. Bisa merusak jalanan atau itu merusak mobil tersebut ataupun kehilangan nyawa. Kan itu besar banget efeknya. Padahal penyebabnya itu cuman karena mungkin ngantuk gitu. Jadi kan terdengar sepele tapi wah, dampaknya besar. Nah, itu sama, maaf berisik. Jadi itu sama halnya dengan kita melakukan ini to-do list gitu. Oke, jadi begini, kita pasti memiliki target atau mimpi dan kita sedang berjalan untuk mencapai garis finish tersebut. Tapi ternyata di tengah perjalanan kita mengalami permasalahan dan itu kerap kali membuat kita berpikir untuk tidak menyisakan 1 detik pun untuk berhenti gitu. Padahal kita harus mengerti tujuan dan juga memikirkan kemampuan kita itu seberapa. Jadi kita tidak boleh ketika dihantam masalah gitu ya, kita memaksa diri kita terus yang penting gerak aja gitu, tapi nggak memikirkan pondasinya yaitu tujuan. Karena begini, walaupun kita bergerak jalan terus tapi nggak ada tujuan, pasti kita akan lelah sendiri. Kita tidak pernah menemukan garis finishnya. Ya itu saja dariku. Mohon maaf bila ada perkataanku yang menyinggung teman-teman. Di sini aku hanya bercerita dan itu tadi ya, aku tidak berharap kalian percaya denganku gitu. Kalian harus mencobanya sendiri gitu. Ya, itu saja. Jangan bosan-bosan ya, karena nggak setiap hari sih, pasti aku akan menceritakan hal-hal yang lainnya juga gitu ya. Sampai jumpa dan terima kasih.